الله يعلم ما نشكو من الألم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at shaimin shaimat rahmatullah. Bersyukur pada Allah kita bertemu di majelis ilmu spesial. Hadirnya kita di majelis ilmu ini menyertai di bulan Ramadan, insyaallah hari yang ke-11. Mudah-mudahan ini bagian dari Allah mempunyai rahasia, yaitu suatu malam-malam Lailatul Qadar. Siapa tahu masih mendapatkan dari keberkahan itu dan menjadikan tambahan ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kembali surah Al-Qasas, melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Sekarang ayat yang ke-38 ya. Ayat yang ke-38. Wa qala fir'aun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'awqid li ya Haman. Ya Hamanu 'alad tini faj'al li sarhan 'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu minal kadhibin. Wa qala fir'aun, di puncak dari pertemuan antara seorang rasul, yakni Nabiullah Musa, yang didampingi oleh kakaknya yaitu Nabiullah Harun, bertemu objek dakwah yang saat itu sangat kuat, yang menguasai kerajaan pada saat itu atau puncak pimpinan dari saat itu, yakni Fir'aun. Dan ketika Nabiullah Musa sudah menyampaikan status beliaunya, menghadap Fir'aun itu bukan inisiatif sendiri, akan tetapi membawa misi mengingatkan dan mengajak kembali untuk mengesahkan kepada Allah Tuhan pemilik alam semesta. Pernyataan itu membuat Fir'aun merasa terganggu, yang selama sebelumnya Fir'aun menganggap dirinya yang paling utama. Ketika ada yang mengganggu, nanti bisa menyebabkan reputasenya atau kepopulerannya terkurangi, bahkan bisa hilang. Maka Fir'aun mempunyai
cara untuk tidak menerima kebenaran di versi surah Qasas ini, Fir'aun menyampaikan kepada pembesar-pembesar kerajaannya, atau kalau bahasa orang Jawa punggawa-punggawanya, dengan kalimat ya ayyuhal mala, wahai para pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar di sini berarti orang-orang yang punyai kedudukan di dalam istananya. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ma'alimtu, aku tidak mengerti, tidak tahu, lakum milik kalian min ilahin ghairi, dari Tuhan selainku. Saya tidak tahu ternyata kalian mempunyai Tuhan selain aku itu. Karena Nabiullah Musa menyampaikan bahwa mengajak untuk kembali kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fir'aun menyampaikan, memang ada Tuhan selain aku. Ini puncak kekufuran hamba, kekufuran makhluk. Puncaknya dia mengaku sebagai Tuhan. Puncaknya mengaku sebagai Tuhan. Makhluk ngaku jadi Tuhan, ini udah puncak kekafiran atau kekufuran. Ya, setiap orang punya nafsu untuk pengen nomor satu, itu ada. Pengen nomor satu itu pengen beda dengan yang lain. Kalau itu gak dikelola, naik menjadi ngaku yang lebih mulia. Walaupun di Al-Quran contohnya Fir'aun itu, manusia itu punya bibit-bibit itu. Ya, biasanya awalnya itu pengen unik, tidak ingin disamai orang lain. Entah itu mulai dari cara berpakaian, cara mempunyai perlengkapan aksesoris pada dirinya, atau perabotan-perabotan rumah tangga, termasuk kendaraan. Dia ada orang, kalau ada yang menyamai, dia cari lagi yang nggak sama. Termasuk pengen tidak sama dengan cara amalnya. Puncaknya nanti kalau tidak dikelola menjadi puncak sombong, karena merasa paling unik, paling keren, paling dan sebagainya. Tapi kalau dikelola, unik itu merupakan bagian manusia sebagai wujud makhluknya Allah, yang Allah itu mempunyai kemahakuasaan untuk menciptakan makhluk yang berbeda-beda. Perbedaan itu ditunjukkan sebagai wujud Allah Maha Kuasa. Tapi bagi hamba yang tidak menyadari, dikira perbedaan itu merupakan kesombongan. Kalau nggak hati-hati, munculnya sombong. Kalau sombong itu keterusan atau keberlanjutan, maka dia malah mengaku sebagai Tuhan tadi. Artinya awalnya ya sombong itu, sombong. Dan orang itu sedikit banyak punya sifat-sifat ilahiyah. Ilahiyah itu sifat rohaniyah manusia, kan memang Allah itu menciptakan manusia, di antaranya ada roh. Roh itu tidak lepas dari sifat-sifat ilahiyah. Mendengar, melihat, punya kehendak, irodah, punya kuasa, qudrah, irodah, punya ilmu, punya hayat, hidup. Tapi hakikatnya yang punya itu semua adalah Allah. Yang kita pahami dari ilmu akidah namanya sifat wajibnya Allah. Kita ini ketempelan sifat wajibnya Allah. Untuk apa? Untuk menjaga eksistensi kita sendiri.
Namun kalau tidak dibimbing, tidak dianugerahi keimanan, itu akan menjadi pengakuan-pengakuan yang puncaknya adalah mengaku sebagai Tuhan. Perintahnya Firaun, fa'auqid maka bakarlah li untukku, ya Haman, Haman ini ada yang nyebut patihnya. Patih itu bahasa kerajaan ya. Patih itu wakilnya. Ada yang menyebut menterinya. Alat ini bakar, tin itu tanah. Kalau dulu terkenal namanya, bukan dulu sekarang ya, batu bata. Batu bata itu kan terbuat dari tanah. Tanah dipadatkan, dikeringkan, kemudian dibakar. Untuk apa? Untuk digunakan bahan bangunan. Faj'al maka jadikanlah li untukku sorhan ing panggung. Maksudnya disusun sampai tinggi. Untuk apa? La'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku attali'u melihat ila ilahi Musa, ke Tuhan Musa. Kok katanya Musa punya Tuhan itu? Coba buat bangunan setinggi-tingginya, pengen nengok saya. Ini bahasa kesombongan plus ngenyek, Pak. Ngenyek itu, Pak. Merendahkan. Katanya ada Tuhan selain saya, pengen saya lihat itu. Kayak apa sih? Bangunan, suruh bikin bangunan. Wa ini selain minta untuk dibuatkan tersebut, Fir'aun tetap yakin bahwa apa yang disampaikan Nabiullah Musa itu bohong. Wa ini, dan sesungguhnya aku itulah adunnu, sungguh menyangka Nabi Musa, menyangka-nyangka, khabarnya donna itu minal kadibin, termasuk orang-orang yang bohong. Kalau diangan-angan ini kesombongan plus penghinaan. Sombongannya menganggap gak mungkin itu terjadi, gak mungkin ada Tuhan. Kok penasaran saya, pengen kayak apa sih Tuhannya Musa itu. Yang jelas Musa itu bohong. Berarti ini bentuk hati itu kalau sudah awalnya mulai sedikit-sedikit dikotori sifat sombong, kemudian membatu menutup hatinya, maka pemilik hati itu sulit untuk menerima kebenaran. Ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Surah Yasin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Disuruh untuk takwa itu enggak mau, karena apa? Madatihim, tiada yang datang tanda kekuasaan dari kekuasaan Allah, illa kanu anha muridin, tiada lain kecuali mereka manusia yang punya sifat kufur tadi menolaknya, tidak menerima kebenaran. Yang tidak diterima itu yang rugi, bukan pembawa kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri, tapi yang rugi yang nolaknya.
sudah disiapin makan sahur, karena ngantuk nggak mau sahur. Yang rugi yang nyuruh apa nasinya apa orang ya? Bareng jam 7 pagi mulai kerucuk-kerucuk perutnya. Terus nyalain siapa? Nyalain ibunya itu. Karena nggak tahu manfaatnya makan sahur seger itu. Karena kalah sama ngantuk. Itu contoh kecil menolak kebenaran, itu yang rugi dirinya sendiri. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Hak itu dari Tuhan, dari Allah. Sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah. Jangan coba-coba ragu. Kalau engkau ragu, maka engkau akan rugi sendiri. Saya sering mengajak untuk refleksi diri. Hidup ini sudah kita lakukan, kemudian akan selanjutnya kematian. Kematian itu adalah jalan yang harus dilalui siapapun manusia. Jadi kalau sudah sebutan manusia, ya pasti punya nafas. Jangan ditanya lagi, manusia yang bernafas apa enggak? Ya kan namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu adalah sabil, jalan, la budda minhu. Tidak mungkin tidak, kecuali harus melewati jalan tersebut. Jalan untuk kemana? Menuju alam berikutnya. Nah, alam berikutnya itu apa sebutannya? Disebut alam kubur atau disebut alam barzah. Kenapa disebut alam kubur? Ya karena di dalam. Kenapa disebut alam barzah? Karena itu alam perpisahan, batasan antara ke dunia nggak bisa, ke akhirat belum saatnya. Nungguin masih lama. Loh, kalau nungguin sama ada kopinya sih aman. Nah itu nggak ada kopinya, biasa WA-an nggak bisa WA, sedih pokoknya. Ya, nah, tidur nggak ada kasurnya. Nah, artinya hal itu kan sesuatu yang hak, pasti itu ya pasti. Mau dihindari kayak apa ya akan terjadi. Kalau di hati kita mencoba untuk merangkai bangunan-bangunan ketidakpercayaan itu dengan cara dilupa-lupakan, nggak usah ikat matilah, dihibur-hibur dengan aktivitas-aktivitas yang sekiranya supaya tidak terlintas itu dengan cara apapun. Fa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Justru malah ketika sibuk untuk mencoba menutup kebenaran, dan ternyata kebenaran itu harus hadir, dan kita sedang sibuk untuk lari dari kebenaran itu, peristiwa yang sangat menyakitkan. Karena apa? Tidak mempersiapkan, datang secara tiba-tiba. Malah kayak apa itu? Kaget lah. Moro-moro ada makhluk yang belum pernah tahu wujudnya tiba-tiba datang. Pak, ini surat untuk jemput sampean. Terus tanya, sampean sopo? Malaikat Israel. Oh ini tuh orang ini. Saya sebentar, aku tak pamitan sama teman-teman. Nggak ada waktunya. Sebentar aja. Orang-orang. Coba. Saya tak pulang dulu. Itu kalau misalkan ketemunya di jalan. Enggak. Ya Allah. Nah itu kan sesuatu yang hak. Al-mautu hak, so'alul mungkar nangkir hak, wa nikmatul kubur, wa adabul kubur hak. Itu semuanya hak. Nah, maka orang yang punya sifat kufur, kebenaran ditutupi dengan keangkuhan-keangkuhan. Yang rugi siapa? Ya yang nolak itu. Firaun ini termasuk potret dari makhluk yang sangat-sangat sombong, yang sehingga kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, perintahnya Allah, dia malah tidak menerima, kemudian malah menghina. Jadi kalau ada orang diberitahu, mestinya kalau nggak mau ya sudah cukup. Tapi rata-rata yang berani
terhadap utusan Allah itu selain nggak mau menerima, juga malah melawan Rasul itu. Kanjeng Nabi mendakwai orang Taif. Orang Taif yang sekarang disebut orang Madinah itu selain tidak menerima, juga malah ngamuk sama Kanjeng Nabi. Ngamuk itu bahasa Inggris apa bahasa apa? Malah marah ya. Orang nggak mau kok malah marah. Jenengan ngasih orang duit, nggak mau nerima malah dilempar duit ini ke jenengan. Pok, nih kira-kira ya. Mau ngasih duit itu ya udah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ini malah nggak mau nerima malah dilemparkan ke kita yang ngasih. Dan itu para nabi dan para rasul mengalami seperti itu. Nah, kalau kita ini paling ya masih ada sopan-sopannya. Ngapunten ya Pak, nggak mau saya. Ini masih ada ngapunten. Ayo Mas ngaji, mumpung masih sehat, nggak apa, masih sibuk saya ngapunten. Insya Allah besok-besok masih enak lah ya. Loh ini nggak mau malah marah. Kadang kita nggak sabar ngajak sekali 2 kali aja nggak sabar. Para Rasul mengalami yang seperti itu. Ini termasuk Nabiullah Musa alaihissalam. Yaitu dakwahnya ditolak plus diejek, dan puncaknya adalah tetap mengalami proses untuk mau dibunuh. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq. Wastakbara, dan sangat sombong. Ikut wazan istaf'ala itu banyak makna, diantaranya faedahnya adalah faedah takfir, yaitu berlebihan. Fir'aun wastakbara, dan sombong sapa huwa Fir'aun, sapa Fir'aun huwa ya Fir'aun. Ini failnya dikuatkan dengan ghaib, dikuatkan dengan dhamir juga ini. Wastakbara, sombong Fir'aun huwa ya Fir'aun, karena ada atop yang menerangkan lafaz setelahnya. Wa junuduhu, dan junud itu mana umumnya apa? Tentara. Maknanya yang lain bolone, bolo-bolone. Wa junuduhu, dan tentara-tentaranya atau pasukan-pasukannya. Fir'aun dan pengikutnya. Sebetulnya kalau pengikut kan itiba, ini enggak. Junudu itu ya tentara, pasukannya. Fir'aun dan pasukannya itu sombong. Ya memang sombongnya fil arti, di muka bumi. Ai ardo Misra, yaitu bumi yang disebut negeri Mesir. Bi ghairil haqqi, dengan tidak hak. Tidak hak itu enggak benar. Sombongnya manusia itu enggak benar. Kalau enggak benar berarti palsu. Kalau palsu berarti pasti akan kelihatan ketidakasliannya. Namanya manusia itu, kembali bahwa kalau ada sesuatu yang nampak istimewa itu hakikatnya adalah milik Allah. Misalnya manusia terlihat istimewa karena hartanya, harta itu milik Allah. Kalau istimewa karena ilmunya, ilmu itu juga milik Allah. Kalau istimewa karena ketekunan ibadahnya, tekun itu juga milik Allah. Yang memberi sehat, istiqomah, itu ya Allah. Kok dia kelihatan waskito itu melihat yang tidak dilihat orang umum, ya, itu juga milik Allah. Allah punya sifat basor. Kalau dia terlihat mendengar sesuatu yang tidak didengar orang umum, berarti dia sedang diberi oleh Allah, dia diberi oleh Allah berupa sifat sami, melihat. Sampai-sampai ada nabi yang mendengar, melihat makhluk yang sangat kecil yang sedang ngerasani dia. Ngerasani itu wibah, ngobrolin. Siapa itu?
Nabiullah Sulaiman. Nah, itu kan kelebihan hakikatnya milik Allah. Dan setiap makhluk manusia itu sekecil apapun, sebiasa-biasa apapun menurut kita, pasti dikasih kelebihan oleh Allah. Nah, kalau kelebihan itu tidak dikelola dengan baik, kemudian muncul sombong, maka bighairil haq, tidak tepat. Karena apa? Yang berhak mempunyai pakaian dan sifat sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhannu, dan Fir'aun beserta junuduhu menyangka itu perasaannya sendiri. Dzon itu kalau di dalam ilmu nahwu namanya fi'il qalbi, pekerjaan hati, menyangka, mengira, yakin, ya. Perasaanku nggak ngono, ini perasaan ini. Ini termasuk af'alul qalbi, dzon. Ya. Makanya dzon itu ada gandengannya baik, ada yang gandengannya nggak baik. Kalau baik namanya husnudzon, yang nggak baik suudzon. Nah, amalan qalbi, pekerjaan hati, itu pun juga dihitung oleh Allah. Karena takwa itu tidak hanya terlihat oleh dohir saja. Karena manusia itu tidak hanya terdiri dari dohir. Ada dohir, ada batin. Ada yang menyebut dohir, batin. Ada yang menyebut kebalik lagi. Ada yang dohir batin, ada yang batin dohir. Enggak, manusia itu duluan mana? Batin dulu apa dohir dulu, apa dohir dulu apa batin dulu? Ya kira-kira enggak ada yang nyalain. Batin dulu apa dohir dulu? Batin itu maksudnya ya alam roh, jiwa, dan yang tidak kelihatan. Kalau dikupas ya banyak. Yang batin, yang tidak terlihat itu alam pikiran, jiwa, hati, gitu, roh. Hanya disimpulkan, dijadikan satu, batin, ranah batin. Dohir, dohir itu ya terdiri dari mulai ujung kepala sampai ujung rambut sampai ujung kaki, ya, mata, telinga dan sebagainya. Dohir dulu atau batin dulu? Karena kan kalau ada ayat yang menerangkan ketika orang sudah tersusun di rahim ibu itu kan, baru ditiupkan roh kan, itu kan, bener kan? Nah, berarti mana dulu? Nah, ini nggak ada yang salah, pemandangan orang beda-beda. Kalau orang memandang dari versi dohir, ya dohir dulu, sehingga mempunyai efek, tatanan dohir dulu yang disiapkan, syariat dulu yang penting. Ya nggak salah, berangkatnya dari bawah. Ada yang memang memandang diri manusia, diri sendiri itu ya rohaniyah dulu. Roh ini sebelum jasad dibentuk, disiapkan oleh Allah, sudah ada zaman azali. Makanya kalau kita di dunia ini pernah merasakan atau merasa pernah ketemu, itu sebetulnya ketemunya di alam roh. Aku kok kenal kayak wangi, kayak kenal ya neng dia ya ini. Pernah nggak merasakan itu? Padahal aslinya entah kenal atau enggak, tapi kok perasaan ini orang kenal di mana ya itu? Itu ketemu di alam roh. Cuman waktu itu nggak ada videonya sih ya. Kalau ada rekamannya mungkin, kali lah sampai ketemu aku tahun dengan ngobrol. Sehingga manusia sebelum ketemu dohirnya itu sudah punya alam, namanya alam roh. Maka bagi ulama tasawuf menganggap bahwa kita pun ketika ketemu di dunia ini dulu sudah sering ketemu. Kalau tidak sering ketemu, ya kita akan berjauhan. Saya karena nggak hobi ngaji, ya
Ya ketemu jenengan ya males lah wong ndak hobi. Sebaliknya sama. Nah, maka orang kalau memandangnya dari sisi rohaniah dulu, yang perlu ditata adalah rohaniah. Karena jasad ini adalah kendaraan rohaniah kita untuk mengabdi kepada Allah, ditugasi menjadi khalifah di bumi. Tapi kebanyakan orang nggak ngerti aku ki sopo, saya ini siapa, ngapain di sini, lalu kemana saya? Karena nggak tahu, tanya temen. Aku yuraro ya kanggo apa nih gini, daripada nganggur kan ngopi-ngopi sebenarnya sih. Jadi hidupnya ya untuk itu, sehingga hidupnya dipengaruhi oleh lingkungan. Rata-rata kita ini diantara ya sedikit banyak apa yang kita lakukan kan niru, ya, bener nggak? Kita hidup misalkan di komplek ini karena nggak tahu pasar itu mana, kan niru pasar, terserah. Kebetulan yang ditanya itu baru 2 hari di sini, setahu saya pasarnya Keranggan. Padahal ada yang Cilengsi, ada yang pasar Pocong, ada yang pasar dadakan Rubdis, gitu. Karena kalau dia udah lama di sini bisa menerangkan semuanya, udah pengalaman. Lah baru 2 hari ditanya, setahu saya pasar Keranggan, nggak ada yang lain. Ya, bareng 3 tahun baru ketemu tetangga yang lama. Oh, udah sampean kalau di pasar di mana, Pak? Di Keranggan. Lah ngapain jauh-jauh? Lah memang ada, Pak. Lah di situ ada. La ilaha illallah. Kenapa gak ada dari dulu ya? Duh, ada orang hidup itu bertahun-tahun di muka bumi ini nggak kenal Allah, tahu-tahu sudah mau pensiun hidupnya itu. Baru disadarkan, oh ternyata hidup itu hidup di dunia itu nggak selamanya ya. Baru sadar itu. Pertanyaannya, sadar setelahnya mau pulang itu enak nggak sih? Ya masih enak lah daripada sudah pulang baru sadar kan. Udah di kuburan baru nyadar, loh ternyata saya hidupnya harus di sini lagi tuh. Nah itu. Makanya termasuk di bulan Ramadan ini Allah mengingatkan kita bahwa kita ini punya alam rohaniah yang perlu nutrisi. Karena saking sibuknya ngopenin dohir, mulai dari perut sama bawahnya perut sibuk terus ngurusi itu, gitu. Apa sih yang nggak dipikir kalau nggak makan ya itu udah. Nah, rohaniahnya jarang diisi. Nah sekarang ini sehari kita berhenti untuk nggak makan, nggak minum, syahwat, 2 syahwat itu, syahwat perut dan syahwat bawahnya perut. Supaya apa? Rohaniah kita diisi. Makanya ada motivasi, ada yang baca Al-Quran, walaupun kadang hanya keinginan wujudnya nggak sesuai dengan keinginan itu. Pokoknya tahun ini saya targetnya khatam Quran 2 kali atau 3 kali. Tapi ternyata setiap buka baru 1 lembar. Shadaqallahul adzim. Karena buka Al-Quran plus nyiapin HP sebelahnya. Dan HP-nya sedang ada notifikasinya. Tengkling. Sopo sing antar aja lah. Bareng ada telepon, kok penting saya. Diangkat, dengerin benar, penting. Coba buka WA saya. Gak diomongin suruh buka kan? Karena bareng buka, mau nggak mau buka yang lain, WA yang lain, akhirnya ya shadaqah Allah. Al-Qurannya ditutup, nerusin baca HP. Ini fenomena sekarang. Akhirnya bareng udah mulai hari terakhir itu baru nyesel, ya Allah, Ramadan ini ternyata saya nggak khatam 1 pun, ya Allah, Al-Quran. Ya Allah bilang kok izinkan, pengen ketemu Ramadan lagi. Cari malaikat, kemarinnya kayak gitu. Sekarang gini lagi minta kayak gitu. Ya tergantung malaikat Israel punya catatan tahun ini selesai apa belum kan gitu kan. Itu. Insyaallah, mudah-mudahan Ramadan istimewa buat kita lah ya. Sesuatu yang nggak penting itu dihindari. Karena ini waktunya memberi makan rohaninya. Rugi kalau hari ini, apalagi sudah tanggal 11, hati kita masih keras.
rugi hari ini masuk di 10 hari kedua ini hati kita masih keras. Masih keras itu belum menyadari nikmat Allah, belum menyadari pernah punya salah. Awali dengan menyadari salah kepada orang-orang yang wajib kita taati, diantaranya adalah kedua orang tua kita. Berapa banyak perintahnya Allah berupa birrul walidain itu sering kita abaikan. Berapa banyak air mata orang tua kita ini menetes gara-gara pola tingkah kita semasa hidup bersamanya. Barang sekarang udah tua ini mulai nyadar gitu kan ya. Nah itu pun itu bagian dari bentuk bahwa diri kita sudah mulai tertata, karena saat pergantian sel tubuh ini setiap detiknya dalam kondisi sel tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk taatnya? Puasa. Berarti hari ini kok belum pernah nangis karena menyesal doa, menyesal punya salah, itu berarti masih keras hatinya. Sampai akhir Ramadan nggak iso nangis, tapi ya jangan nangis terus besit nangis dipasang status ya. Alhamdulillah guys, tahun ini bisa nangis, saya ingat sama ibu saya. Ya malah kacau ditanggapin sama teman-teman yang lain. Lah kenapa apa kok nangis? Ingat ibu. Lah kenapa kok ingat ibu? Dulu waktu minta sangu untuk berangkat sekolah, bukan untuk bayar SPP malah. Ingat, belum minta maaf lagi ya. Insya Allah. Itu berarti kalau sudah mulai merasa punya salah, otomatis kan ingin memperbaiki. Dan mumpung hari-hari ini dibuka seluas-luasnya, siapa yang mau memperbaiki diri saat itulah, saat Ramadan ini yang paling tepat. Siapa yang menyeting ulang perjalanan hidupnya, disinilah yang paling tepat. Nah ini soal af'alul qulub. Apa pekerjaan hati, diantaranya adalah dzon, menyangka. Menyangka itu kalau itu dirawat, maksudnya dijaga sampai titik dzon tadi, itu munculnya adalah keraguan. Berarti hidupnya hanya berjalan di atas persangkaan. Tak kira ngene, ternyata salah. Ternyata saya kira hidup di dunia itu terus nggak ada siksa kubur. Oh ternyata salah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau ternyata di alam kubur itu ada siksa dan kenikmatan, kenapa saya nggak jadi debu aja, kata orang kafir. Sehingga tidak ada proses untuk ditanya dan lain sebagainya. Jadi nyun sewu, manusia itu berawal dari punya don, rasa. Tapi kita sebetulnya sudah dikasih insting oleh Allah. Setiap anak lahir itu punya kecerdasan spiritual. Contoh, anak kalau tidak ibunya sendiri yang ngasih perlindungan, baik itu digendong atau kalau nangis pengen minum itu ya itunya ibunya ini apa nggak tahu maksudnya. Itu berarti insting kan. Berarti orang itu dibekali untuk yakin bahwa itu ibunya. Karena sudah besar terus kemudian terkontaminasi alam pikirannya dan lain sebagainya, dan batinnya tidak dikuatkan, hidup berada di atas dzon. Karena tidak bisa mengelola dengan baik sehingga muncul suudon terus pikirannya. Pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif, perasaan yang negatif, itu yang rugi adalah pemilik perasaan itu, pikirannya itu sendiri. Dan itu menjadi bibit ketidakharmonisan antara satu dengan yang lain. Itu yang bisa merusak tatanan hidup bersosial. Atau kalau lebih luas, yaitu tatanan peradaban manusia. Di antaranya kalau sudah punya masing-masing punya kekuatan, maka akan mengandalkan kekuatan. Makanya mudah-mudahan luar negeri kita ini yang lagi mulai anget-angetnya ini nggak usah kayak gitulah ya. Maksudnya nggak usah bom-boman ya. Apa seneng lah nonton loh Pak, yang TV malah enak. Yo, itu kan berawal dari bibit kecil-kecil lain.
Sehingga wastakbaro puncaknya adalah wong saya ini kuat kok, mau ada nyai nggak mau saya. Wastakbaro. Puncaknya dari awal kecil-kecil tumpuk-tumpuk jadi banyak. Wa dhannulan menyangka Fir'aun dan junuduhu annahum sesungguhnya Fir'aun dan junuduhu ilaina kepada kami, ini yang dimaksud adalah Allah, itu la yarjiuna, mereka tidak kembali. Dikira Fir'aun dan manusia yang sefrekuensi dengan Fir'aun menganggap bahwa dia tidak kembali kepada Allah. Kalau kita orang mukmin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah, kembali kepada Allah. Nah, kembali itu kira-kira ono sing lempeng, ono sing menggok-menggok. Kalau lempeng mah ya enak. Kembali pulang dengan bahagia, kembali pulang dengan tidak bahagia. Kenapa? Karena terpaksa. Coba kita punya anak keluar dari rumah judulnya main. Kemudian kita sebagai orang tua menginginkan di jam tertentu pulang. Karena anak tersebut ada yang sangat sibuk atau asik dengan permainannya. Pada jam yang kita tentukan itu, orang sebagai orang tua ingin mengajak lebih enak atau ada acara yang menyenangkan baginya. Pertanyaannya, apakah setiap anak yang sedang asik main diajak segera pulang tadi bahagia? Atau sebaliknya, nggak bahagia? Ya, berarti kan beda-beda perasaannya kan. Ono sesen asik, jam 9 aku diajak jalan-jalan ibu. Ada yang nggak mau. Mau lagi asik sama teman-teman diajak, nggak mau. Dipaksain, cepetan deh, ini sih nungguin, itu ayahmu sudah nungguin, enggak. Oh, kan ganggu yang lain kan. Waduh, gimana Pak ini anakmu nggak mau itu? Ya tungguin aja, bapaknya sabar kan. Tungguin aja, coba dirayu-rayu kan gitu kan. Ya nggak mau, tetap nggak mau. Kalau bapaknya agak disiplin, ya udah tinggal aja. Barang ditinggal jarak 1 kilo mikir lah nanti pulang sama siapa dia ya. Ya udah jemput aja. Itu namanya orang dijemput secara paksa. Makanya ada orang yang meninggal itu dalam kondisi senyum bahagia karena sebelum roh keluar dari jasadnya diperlihatkan tempat yang indah di surga. Ada yang diperlihatkan penderitaan di sana. Makanya ada orang yang senyum indah. Kalau pengen senyum indah, kata guru saya minimal sering baca sholat 1000 kali. Shallallahu alaihi wasallam. Karena manfaatnya diantaranya adalah roh itu tidak sebelum roh meninggalkan jasad akan diperlihatkan tempat cuplikan, tempat ekstrane lah kira-kira gitu loh. Itu loh tempatmu. Oh, alhamdulillah senang banget ya. Akhirnya ketika dicabut nggak terasa. Ya kayak orang dokter sunat itu loh Pak, supaya yang disunati nggak terasa, dihibur yang lain. Padahal proses hilangnya roh dari jasad ini sangat-sangat sakit sekali. Kalau nggak percaya, sampai nyoba sendiri nanti cerita sama saya. Nah iya, kalau nggak percaya, kalau saya percaya banget. Kenapa? Satu rambut yang ada di diri kita coba cabutan satu aja, padahal itu hanya nempel di kulit, itu sakitnya minta ampun. Itu baru satu nempel di kulit, luar lagi. Nah, roh ini menyatu, dicabut, kayak apa rasanya coba? Makanya doanya taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alaina fi sakaratil maut. Wahawin itu maknanya mudahkanlah, segala terasa. Wah itu apa? Nah, ini saya masuk ke ranah itu karena ada hubungannya orang yang nggak beriman, nggak percaya ilaina roji itu nggak percaya. Dikira hidup ya di sini aja, nggak selanjutnya nggak dimintain pertanggungjawaban. Sebetulnya yang membedakan antara orang beriman dan nggak beriman yaitu. Nah, dampaknya ketika kita beriman, yakin bahwa kita ini akan kembali itu
kita kan dikasih tahu oleh para rasul bahwa kembali itu dimintain pertanggungjawaban karena memang kita dilahirkan di dunia ini untuk menjadi khalifah. Khalifah itu ada yang memanai pemimpin, ada yang memanai wakil. Kalau dimanani wakil berarti ini kita makilin Allah ngelola bumi. Kalau disuruh ngelola bumi malah dirusak. Dengan ada tanah kosong disuruh ngelola, biar ada tanamannya, manfaat, lo kok malah dibuangin sampah, ya. Apa kira-kira yang nyuruh dan yang memiliki seneng ridho apa malah gergeten sama ngomong nih. Nah, itu semua akan dimintain pertanggungjawaban, yang sehingga sering ngaji satu-satu, ketemu ayat ini, ketemu ayat itu, semuanya menguatkan. Di antaranya adalah latus alunna yauma idzin anin naim. Semua yang sudah kita terima ini ditanya satu-satu. Supaya nggak ditanya satu-satu, selesaikan yang tugas pokok kita. Sholat 5 waktu. Oh, aman. Yang lain tak nggak apa-apa, aman-aman. Jadi Fir'aun dan Juludu itu numpuk di dalam batinnya sifat sombong dan seterusnya. Kemudian penyakitnya adalah menyangka, mengira, perkiraan lah. Oh, saya pikir semuanya itu selesai dengan duit. Semua itu selesai dengan duit. Ternyata tidak semuanya selesai dengan duit. Jenengan punya duit sekoper, entah suatu ketika di hutan butuhnya nggak duit tapi butuhnya sarapan, tapi nggak ada yang jualan sarapan. Ada nenek-nenek lewat, cuman bungkusnya hanya jualan tinggal satu itu. Ya, kira-kira manfaat yang mana itu? Sekopernya apa sarapan itu? Atau ketika orang tenggelam dilemparin duit sekoper sama ban bekas itu, milih mana? Jenengan masih ngayal sakoper tetepan. Nanti kalau sudah selamat tak beliin lah, nggak mikir itu. Kali yang dibutuhkan saat itu adalah yang bisa menyelamatkan. Saat orang sudah ini kasih duit jak koper coba. Pak, ini loh Pak, sampai kan kangen duit jak koper ini loh. Oh, nggak akan menjawab Pak. Ini bener, kalau nggak percaya sampai disik nggak boleh. Itu. Nah, itu termasuk menyangka. Saya pikir itu bisa menyelamatkan, ternyata enggak. Saya pikir semua selesai dengan uang, ternyata enggak. Nah, itu namanya hidup dalam di atas persangkaannya. Maka hadis qudsi pun menyebutkan ana ingda dhanni abdi bi. Aku itu ya tergantung persangkaan hamba aku terhadap aku. Apakah pagi ini kita menyangka Allah ridho pada kita? Kalau kita menyangka berarti hati kita senang. Apakah pagi ini kita merasa dibebani oleh Allah? Kok kon poso terus? Jane yo ngopi ini gitu, ngaji ora ono kopine, sejan berat misalnya. Itu berarti yang membuat penderitaan itu kita, perasaan kita sendiri. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini 2 ayat tersebut menjadi pelajaran buat kita. Debu-debu maksiat, debu-debu kotor yang ada menghinggapi batin kita, semoga diiringi dengan kita ibadah di bulan Ramadan ini, sedikit-sedikit luntur debu-debu itu, dosa-dosa itu, noda-noda yang menghalangi basyirah kita, mata batin kita, yang sehingga ketika mata batin kita bersih dari noda-noda itu, kita semakin jelas dan terang melihat dan merasakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang sudah kita terima ini. Mulai nikmat sehat, sempat makan, minum, oksigen dan lain sebagainya. Sehingga itu nampak itu kenikmatan dari Allah yang sehingga kita mempunyai keinginan untuk bersujud, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan monggo. Ibu-ibu, Bapak, boleh sesuai dengan tema itu atau yang lain. Kalau bisa saja, kalau enggak PR 3 tahun yang akan datang biar dikasih umur panjang. Enggak ada? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ftah lana bab hikmatika wa ansur alaina bab rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya alim ya fata'limna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika sholihin wa ja'alna min ibadika sholihat. Iftah lana futuhal arifin. Iftah lana futuhal arifin. Ya Allah ya alim ya fata'limna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika sholihin. Iftah lana futuhal arifin. Allahumma yassir lana umurana umuratini fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma asturna bisidrikal jamil jamilna bil ilmi wal adab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.